termasuk keluarga. Niku mengke saya pelajari itu mriku. Pun. Siapa, kembali kepada materi, siapa yang ruhnya menjadi budaknya hawa nafsu, maka mereka ketika sholat atau ibadah murni atau tidak murni tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Ujung-ujunge jenengan kali kula niki mengke nek diuji Allah musibah ning ati mesti medongkol. Ning ati mesti susah. Wis siapapun kita, Bu, Pak, estu. Wong garwane mboten mulih. Biasanya mantuk dugi kerja niku jam 4 sore punjul 10 menit. Lah kok sampai isak gak mulih. Kira-kira ibuke mboten nangen-nangen? Apalagi sebelum berangkat itu ngonangi WA-ne ono wong liya. Wis penyonone aneh-aneh. Jangan-jangan mampir. Lah. Padahal Pak bane gembos Pak nuntun 2 kilo. Kita mesti bersuudon yang aneh-aneh. Sama kita sebagai suami ketika istri kita belanja ke mall atau ke pasar kok ramule-mule. Apalagi sebelumnya itu punya HP gak tahu di password, kok di password. Curiga mboten Pak Bu? Jelas curiga. Ada apa nyonyaku HP di password? Wis muncul curiga sing aneh-aneh. Padahal karepe ibuke nek umpama iki ngono ilange cek gak kenek buka. Yes muga-muga gak ilang. Wong karepe nek ana ilange. Loh, wis timbul curiga sing aneh-aneh. Wis siapapun kita pasti seperti itu, Pak. Tapi tatkala Allah menguji perkara yang pasti, yang enak-enak, rezeki lancar dan lain sebagainya, bagaimana? Nanti ini jawaban kita ada di Krian. Sebetulnya ini tadi materi kami sampaikan di sini. Tapi ada kesalahpahaman kami dengan salah satu pengurus. Maksud kula tak kirim jenengan share nok nggone jamaah buduran. Lah WA kula niku mboten kula tulis sampean share mboten, ning ati tok ngoten. Karepe wis itu damel materi sesuk pawon tenggene Krian Kraton mriku. Sekarang kita materi ini mengenal diri, ya, mengenal diri. Pun. Yang nomor 2, jikalau ruh ini, mohon maaf, menurut syariat terkuasai oleh akal. Akal berarti malaikat, nggih. Kalau nafsu adalah iblis, ya dah. Kalau akal itu adalah malaikat. Secara syariat mesti jenengan condonge hati ini suka-suka jenengan iki menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Secara fisik, masih secara fisik. Wong kita belum kenal siapa ruh itu, ruh kita. Secara fisik sama sebetulnya itu. Konteks kita baik jasad ngelakoni maksiat maupun taat, hati ini tetap tidak bisa sambung terhadap Allah. Pun inilah Pak akhirnya disebut nafsu atau jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dikatakan nafsul mutmainnah karena jiwa ini, karena ruhaniyah ini telah meninggalkan Allah. Akhirnya disebut jiwa. Makanya bahasa kitabnya nafsu itu nafsu yang bagaimana? Kalau bahasa Indonesia kita mengatakan jiwa. Jiwa itu yang bagaimana? Inilah Pak Bu, ruh yang telah meninggalkan Allah, karena ruh ini menghadap selain Allah. Imanku terhadap air tadi yang bisa menghilangkan rasa haus.
Padahal Pak Bu, semua ini karena Allah, bukan karena airnya. Terus Allahnya di mana kalau itu karena Allah? Biar lebih paham, sampai buka surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah iku yang ning jero yang ning jabane banyu. Allah yang kumaksud adalah hidup fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Wis makhluk napa mawon, apakah makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa? Seperti air tidak bernyawa. Khafiyun utawi ono sesuatu sing samar, sing lembut. Siapa khafiyun? Ai hayyun. Itulah hidup. Bukan sifat lo ya. Mungkin kalau kita lihat sifat wajib Allah di antara 10 itu masuk di dalam sifat maknawiyah, ada sifat hayat, nggih? Urip wong Jawa, Mas Tani. Siapa hidup itu? Wahwa wujudullah. Itulah hakikate wujude Allah. Karena dialah akhirnya seakan-akan air ini bisa menghilangkan rasa sederhanane, oleh karena Allah mensyafaati terhadap air, memberikan pertolongan terhadap air, sehingga air iki seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Berhubung Pak Bu, kita belum kenal diri kita, otomatis belum kenal Allah, sehingga ketika kita minum hati nggak ada rasa koneksi terhadap Allahnya. Koneksi kita terhadap makhluk yang disebut air. Ujung-ujungnya kita beriman yang bisa menghilangkan rasa haus adalah air, dengan bukti secara realita kalau aku gak minum air hausku tidak akal ngomong niku. Saged dipaham nggih? Pun. Bapak Ibu, berhubung ruh kita itu masih meninggalkan Allah, imannya itu terhadap makhluk, akhirnya Allah katakan dalam surat Al-Fajr tadi ya, ya ayyatuhan nafsul disebut mutmainnah itu anteng jikalau mau kembali kepada Allah. Disebut mutmainnah ini kalau sudah kembali, imannya tidak pada air tapi pada Allah. Nggak percaya? Dibuka lagi tentang kedekatan Allah terhadap kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Darah akhirnya bisa berputar, jantung akhirnya bisa berdenyut, nafas bisa akhirnya keluar masuk. Itu sebab karena Allah. Air tadi juga begitu. Bapak Ibu, piye carane jenengan waktu ibadah tidak murni contone minum, terus hati ini koneksi eling dateng Gusti. Makanya dalam syariat kan ngomong ngeten, jikalau kau mau makan dan minum, bacalah basmalah terlebih. Lah ngoten to? Iku artine kongkon eling, mboten cuman bismillahirrahmanirrahim, klok. Mboten niku lak syariate. Nek hakikate ini wajah tuas hiya, arahkanlah, hadapkanlah wajah ruh sampean ini terhadap wajah Allah ini. Karepe ngoten. Berhubung ilmune gak dijelasno, nggih mboten ngerti kita. Wis pokoke minum.
Akhirnya jatuhnya iman kita pada makhluk air ini. Eling sampean tiang sepah dulu ngomong ger bejo sing eling. Lah ngoten ta? Iku sambungi ati terhadap Allah. Mboten mau dijelasno. Wedi arep jelasno pada saat itu, Pak. Ilmu ini pernah disampaikan oleh Al-Halaj di luar Indonesia apa? Dibunuh. Ilmu ini pernah disampaikan di Indonesia, dibunuh siapa? Sesiti. Mestinya ilmu ini disampaikan dengan metode wasilun, bukan majdubun. Walaupun majdubun itu saya katakan benar, tapi gak etis. Karena Rasulullah olehnya menyampaikan memakai sistem wasilun, sistem di mana orang itu diproses mulai bawah ke atas gini. Cara ngaji niku nyambung, ngoten lho. Enggak langsung dibrongkol, kesuwen. Wis, nggih bingung sampean. Makanya saya tetap memakai sistem wasilun, di mana jenengan ini sistem secara fisik tidak meninggalkan hukum syariat, tapi ruhaniyah jenengan berhukum hakikat, berakhlak ilahiyah di tengah-tengah hukum akhlak istimaiyah atau hukum syariat. Artine piye carane jenengan salat iso ketemu Allah lho, mek ngoten lho. Mboten ati ben gak nglambiar minggat digawa kucing garong. Loh Pak, ngeten iki nggih belajar nggih. Kula nggih belajar, jenengan nggih belajar. Saya juga belajar ilmunya, jenengan ya juga belajar ilmunya. Saya belajar laku, jenengan ya kudu belajar laku. Percuma kita belajar ilmu saja, tidak mau belajar praktek, melatih. Jadi ilmu yang sudah jenengan terima, mohon dipraktekno, dilatih ing dalam sholat atau luar sholat. Pun terserah jenengan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ketika nafsu, ketika ruh disebut jiwa atau nafsu, itu berarti roh ini menjadi belenggunya hawa nafsu. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Mengapa harus dipanggil? Karena ruh dalam keadaan meninggalkan Allah. Kalau ruh itu sudah tidak meninggalkan Allah, gak mungkin ayat ini akan turun. Turunnya ayat ini disebabkan ruh manusia ini jadi belenggunya Allah, alias telah beriman pada selain Allah. Ibu bapak punya anak, anak itu wis ono omah maghrib. Mungkinkah sampai medal diceluk-celuk nang jaba pada sampean tahu anak sudah di room? Gak mungkin nggih? Mboten mungkin. Anak kita panggil karena keluar rumah. Di depan ada jalan raya, pulango, itu sebab anak di luar. Mengapa ruh harus dipanggil dengan bahasa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah? Mengapa harus nafsu? Karena ruh kita itu Pak masih dalam kondisi dalam belenggunya hawa nafsu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jenengan wajib kembali kepada Allah itu dalam keadaan ikhlas, tidak karena apa-apa, nggak karena paksaan, ndak. Mohon maaf loh Bu, ilmu yang kusampaikan ini tidak untuk dipaksakan, mboten angsal. Laksana hidangan, Bu, Pak, ini daharan sate. Coba sing kagungan darah tinggi ya napa? Jane nggih kepingin. Tapi ora wah. Lho, gak oleh dilokno, Pak. Mboten angsal. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Al-Baqarah 256. Muhammad, ini ajaran
yang membebaskan ruh dari belenggunya nafsu itu tidak boleh dipaksakan. Karena semua diri manusia punya hak asasi, hak pilih. Mboten angsal Pak, kula niki meksa sampean terus tak lokno, sampean sesat nek gak geleman, mboten angsal. Monggo niki nek kersa monggo, nek mboten nggih monggo. Namung ngoten. Sebab sampean ingat, mohon maaf niki sampean catet, mengke sakderenge tilem sampean buka ya. Surah surah Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar ayat 54. Mengke sakderenge tilem sampean buka-buka ning ngene Google. Sampean batal aras-arasan wudu misalnya ya. Buka Google mawon. Mbah Google surat Az-Zumar ayat 54. HP lewat HP, tapi sing ono paketane. Teng mriku Gusti Allah dawuh ngeten, Pak. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Niki mboten enten wakofe, tapi tak wakofno titik on, tapi tak baleni. Wa anibu, lekaslah kau kembali. Baliyo sira ila rabbikum maring Tuhanmu. Sebab ruh kita itu Pak sudah terlalu lama meninggalkan Allah. Sejak akil balik sampai umur berapa kita masih ada iman selain Allah di dalam hati kita. Contohnya saya tadi ini sama dengan ini. Asli nih makhluk niku lah ra iso apa-apa toh. La haula wala quwata isoe sebab illa bil. Contone kaya itu sing ngekei ngelmu iki lak kula sing ngaji lah ngoten nggih. Koyoke. Tapi coba jikalau tidak ada kehendak Allah gerakkan kula saged kula. Coba ayo diangen-angen. Ini mengarah pengenalan terhadap ruh loh niki. Makanya ayat itu Allah katakan wa anibu ila rabbikum, kembalilah kau kepada Tuhanmu. Itu maksudnya ruh Pak, bukan jasad. Kalau jasad sudah mulai kecil kita diaturi secara syariat untuk bertaat, untuk bertakwa, meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Sudah, cuman ruh kita itu maksudnya. Wa aslimu lahu, ketika kau bisa sudah kembali kepada Allah, berarti sudah bertemu Allah loh niki ayat niki. Kalau sudah kembali maka wa aslimu lahu, maka kau bisa pasrah. Tawakal itu benar-benar tawakal terjadi pada hati sampean. Lakukanlah itu min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum datangnya kematian. Al-adzab itu saya artikan kematian. Kalau diartikan secara syariat al-adzab adalah bagdatan, datangnya sesuatu yang mengagetkan. Apa? Kiamat. Cara syariat. Secara hakikat adalah ngagetno iku apa? Kematian. Mari sholat mulai cak tak kandani yo. Yuju lho gak ono. Kau nanti mang sholat sampai aku kok mari maghrib. Lah kaget nggih? Lu mang lo jagongan sampai aku. Itulah kematian maksudnya. Nah, sebelum datangnya seperti ini, lakukanlah bentuk reaksi perbuatan kembali kepada Allah. Cara wong Islam. Nek ayat itu rabbakum wa anibu ila rabbikum, dadi nang Tuhan. Berarti untuk seluruh umat. Jikalau di situ ada apa? Ada istifham. Satu kalimat pertanyaan. Jikalau kau tidak lekas kembali kepada Tuhanmu, kok ya perkara yang mengagetkan itu datang? Apa terusnya ayat? Tsummalatun sorun.
ruh kita tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Allah, tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah. Akhirnya niki lho Pak, yang disebut secara syariat, ruh ini nggak bisa menjawab pertanyaannya malaikat mungkar, karena imanku waktu ning dunyo masih campur dengan iman selain Allah, yaitu air. Siapa sih ngaji? Yuk kelason. Iya ta ya. Iman ngene makhluk lah ngoten nggih. Tapi jenengan mengke nek niki untuk sementara nggak ada masalah. Tapi nanti sampean iman sampean tak dibikin Allah. Bagaimana iman iku datang Allah yang menguasai diri saya, yang menguasai diri jenengan, sehingga ketika jenengan sholat itu mesti ning ati bisa koneksi. Sopo sing gerakno aku merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri jenengan, akhirnya memunculkan satu gerakan sholat. Hati sampean itu duduk di dalam zona kehusuan di situ. Tapi ojo heran, kadang duhur petang rakaat dadi 10. Kadang-kadang subuh dadi 10. Bagaimana hukumnya? Lah ngoten nggih. Lah sampean gak ngerti ya. Kadung nikmate sampean iki bertemu Allah, lalai akal ini dengan hitungan rakaat. Bagaimana itu? Pak, wong sing dilalekno Allah niku bisa dihukumi mboten? Mboten saged. Contone wong turu. Wis lali awake, mujur nang ndi, pakaian apa, turu nok nggone dipan apa nok nggone ben, ora ngerti. Bisa dihukumi? Mboten saged. Cara syariat gak bisa dihukumi. Poso beduk-beduk weteng luwe, nyun sewu ono sate sak piring entek, tapi lali nek dek esok poso, batal mboten posone? Syariat tae gak popo, luweh-luweh hakikat. Ngapunten, beda lho Pak, lali ambek ngelali lho nggih, beda. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Siapa sih ruh itu? Padahal kalau kita buka di dalam surah Al-A'raf ya, ayat 172, itu Allah dawuh ngeten. Alastu birabbikum, Allah dawuh nangone roh. Betulkah aku Tuhanmu? Ini roh yang belum ditiupkan ke jasad. Nggih. Betulkah kau beriman hanya padaku? Nggih. Betulkah tiada Tuhan selain aku? Nggih. Betulkah kau nanti bercinta setia padaku? Nggih. Qalu bala syahidna. Pun. Lalu roh itu ditiup ke jasad. Dari arah sini berarti roh itu kelebu makhluk. Nggih mboten. Dari proses ini roh ini disebut makhluk. Jasad ya makhluk, roh ya makhluk. Wis. Saged kula terusaken? Ketika jenengan kali kula niki sudah menduduki akil balik, janji sampean kali kula roh ini datang Allah, dites Allah, diuji Allah dengan cara didatangkanlah iblis atau nafsu. Kira-kira ruh sampean ini tetap ini wajah tu wajiyah, ataukah ini wajah tu samawati wal ard, madepin nang isine langit apa isine bumi. Ayatnya kan ini wajah tu wajiyah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Lah ngoten ta? Ayat ini ada dua Pak.
Ada yang menghadap kepada Allah, wajah Allah sesungguhnya, ada yang menghadap sifatnya Allah. Pun disifati, sampeyan teruskan ayatnya. Lilladzi fataras samawati wal ard. Lilladzi kedue sapa? Ya Allah. Fatara kang nyiptakake, kang nguasai samawati wal ardo. Loh, isine langit lan bumi, isine dunya tidak bermateri ambek bermateri. Yang tidak bermateri berarti surga tadi lo. Ngapunten kang kata. Hati madhep kemana ini waktu sholat? Ya tergantung kita. Kalau kita belum kenal roh kita, maka kita akan menghadap terhadap isinya langit dan bumi. Kalau menghadap isinya langit dan bumi, maka roh ini belum dikatakan kembali kepada Allah. Apa resikonya? Maka di situ ayat dikatakan wa ma ana minal musyrikin, manafi tidak ada. Akhirnya wa ana minal dan saya termasuk masih golongan orang yang menyekutukan Allah. Jawabannya ada di surat ayat sebelum 79, berarti 77 78. Bagaimana bunyinya ayat itu? Nabi Ibrahim pada saat itu menyembah bulan dan matahari. Oleh karena Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang tersesat, artinya termasuk golongan yang Allah kasih petunjuk, maka beliau tinggalkan bulan dan bumi. Akhirnya hanya menghadap menyembah Allah. Jenengan sudah tidak lagi menyembah selain Allah, imannya pada selain Allah, tapi hanya pada Allah. Bukti nih, ilmu apa yang Allah sampaikan ini ning ati sampean saged masuk. Nyun sewu lho nggih. Tidak sedikit manusia menolak niki. Estu Pak, tidak sedikit. Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan menolak. Bahkan berani mengatakan risalah tauhidiyah ini dari Allah yang dilewatkan Rasulullah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid, ini dikatakan sesat. Oleh karena di tengah-tengah masyarakat mengatakan sesat, inilah para masyayikh dulu terkesan menutupi, akhirnya tidak berani menyampaikan. Apalagi secara umum, ora wani. Luput dibeleh, diusir, dibong omai lan sak piturute. Oleh karena resikonya terlalu berat, akhirnya beliau tidak berani menyampaikan secara umum. Jikalau terpaksa beliau sampaikan, itu pun secara khusus dengan memakai bahasa kinayah, bagai berbahasa isyarah. Itu yang terjadi. Dan itu masa-masa kami bertolak, bertaklim, belajar itu bahasanya ngoten Pak. Sekarang sudah tidak. Nyun sewu, hubungan yang paling dekat orang lain dengan orang lain kan anak dengan orang tua. Ini kan paling dekat. Saya ini pengalaman sendiri, orang tua saya sendiri itu bahasanya bahasa isyarah. Wah, gak ngeluyok nopo Pak kula. Mikir ora iso mikir. Wong ngeten e. Le, kuwi nek pingin iso salat khusuk, kuwi kudu ketemu susuane angin. Coba ya napa? Bingung Pak, susuane angin. Zaman niku nggih kula terko, saya kira nggih lesus niku. Lesus kan beto. Mumet-mumet iki kok. Kula anggap nggih niku, ternyata bukan. Sekarang gayanya tidak gaya begitu Pak. Gayanya kita gaya apa adanya. Biar jenengan gampang iso nerimo memahami. Pun. Kita kembali kepada surat Az-Zumar. Jikalau ini sebelum kematian datang, jenengan ini kok ya sudah kembali kepada Allah, jaminan
Thummala tunsorun ayate, akhirnya lanafi tidak ada. Thumma tunsorun. Ini janji Allah. Sebab ayat ini ada istilah mafhum mukhalafah, kebalikan maksud. Nek maksud asli nih, jikalau Anda tidak lekas kembali kepada Allah, kematian itu datang, maka Anda tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Berarti kebalikan ayat ini adalah jikalau kau sebelum datangnya kematian Anda sudah kembali roh ini pada Allah, maka pasti jenengan summatun sorun. Ini janji Allah loh nggih. Janji Allah. Terus piye carane bisa kembali? Jenengan kudu kenal roh sampean. Wis. Cara untuk mengenal diri, pertama jenengan wajib meyakini sesungguhnya hidup di dalam diri Anda itu tidak ada siapa-siapa kecuali Allahul Wahidul Qahar fakot. Faqala aidan Allahul Wahidul Ahad fakot. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang saya sebut hidup di dalam dan di luar diri kita itu sebetulnya adalah urip. Oke? Geser sedikit. Berarti rohku iku hidup sebab dihidupi oleh Allah. Oke, ada dua. Ada yang dihidupi, ada yang menghidupi. Iki berarti bentuk jenengan ini setiap saat dan waktu hati ada koneksi rasa bahwasanya segala apa yang timbul dan muncul pada diri kita itu karena sebab illa billah dari Allah, digerakkan oleh Allah. Berarti apapun yang terjadi dalam diri kita, yang melayani kita siapa Pak Bu? Allah. Pun. Tolong kulinakno. Oh bahasa Indonesia kulinakno. Biasakan hati jenengan merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri jenengan yang menggerakkan jenengan. Pun niku mawon sik. Baik ketika jenengan sholat maupun di luar sholat, ibadah murni atau tidak murni, tolong biasakan hati seperti itu. Jangan ada pernah iman apa yang muncul dan timbul seluruh makhluk itu dari makhluk itu. Jangan. Sebab sampai mengke kalau masih beriman makhluk itu mengke jatuh nih hukum roh niku tasik wonten. Masih ada. Sampai harus berada dalam zona membiasakan diri, sadar kalau semua apa pergerakan yang terjadi pada seluruh makhluk termasuk diri kita itu adalah atas dasar gerakan dari Allah. Pun kula wasiat niki mawon sampai lampai untuk ke depan, itulah cara untuk mengenal diri. Sebab mungkin jenengan walaupun sementara masih ada dua dalam hati, ada makhluk yang disebut ruh, hidup sebab dihidupkan oleh Khalik Allah, dan ada Allah sebagai yang menghidupkan. Jikalau jenengan ini membiasakan diri untuk tidak pernah mengakui atas segala gerakan apapun diri kita yang melakukan, tetapi dasari dari Allah. Dengan belajar inilah nanti Allah sendiri akan mempertemukan jenengan sopo sejatine roh itu. Niki kula mboten ngomong sik
Roh iku ya urip mboten sik. Mboten nggih. Niki proses, Pak. Proses kita ada dua. Makanya istilah bahasa syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Jenengan bersaksi terhadap siapa? Illallah. Lah, apakah ini hanya diucap? Tidak. Sampai minum, kok hati sampai bisa madep dan beriman, semuanya datangnya dari Allah. Berarti syahadat sampai sudah benar. Kalau hati kita masih beriman karena air, menghilangkan rasa haus, berarti syahadat kita melenceng. Bacaannya sudah benar, asyhadu alla ilaha illallah, tapi prakteknya hati salah. Makanya jangan heran kalau sholat mengapa kita belakrak tutup dinti, ya karena di situ. Bon, niki hidangan sing kula paringke dateng jenengan, urusan jenengan terdo makan atau jenengan telan atau ndak, niku bukan urusan kula. Saya tidak akan pernah menyalahkan bagi golongan yang menolak, ndak, mboten. Jenengan masih butuh proses. Inilah sikapan Rasulullah, mengapa ketika pada saat itu ada umat yang menolak ajaran Rasulullah, beliau tidak salahkan. Kaum Taif, beliau hanya cuman mengatakan maklum belum paham, butuh proses. Nanti kalau sudah paham mesti akan nyantol piyambak. Bon. Kalau dikatakan jenengan ini sudah kenal pada diri Anda sendiri, maka fakot arafa rabbahu, maka Anda akan dikatakan kenal pada Tuhannya. Terus hubungannya apa antara man arafa nafsah dengan arafa rabbah? Apa hubungannya? Ini sebetulnya satu paket, Pak. Bukan dua makalah, satu makalah. Nanti jenengan akan paham jikalau sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana. Kita prosesnya la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Karena engkau ya Allah, sampun kula lebetaken anta sudah. Anta berarti engkau, nek engkau berarti sudah dekat. Berarti Allah sudah terasa dekat. Nek huwa dia niku jauh. Apalagi nama Allah jauh. Jenengan sudah di posisi anta. Saya giring ke anta, tauhid anta. Berarti hati harus membiasakan menyadari, merasakan kehadiran wujud Allah dalam diri kita sebagai sang aktor penggerak dalam segala makhluk itu. Lu ngeten iki Pak Bu, nggih mboten angger wong lho Pak Bu purun. Estu mboten angger tiyang. Sebab inilah yang dimaksud Allah, ala inna auliya Allah. Orang yang dipilih Allah adalah orang yang dikehendaki Allah untuk mengenal diri dan mengenal Allah adalah orang yang ketika saat yastami'unal qaula, ajaran tauhid ini disampaikan, dia bisa menerima dengan sadar dan ikhlas. Selanjutnya fayattabi'una ahsanahu. Dia tidak hanya memahami, mengalami satu kefahaman, mboten, tapi dia juga mempraktekkan diri. Ingat, ilmu tidak akan manfaat jikalau tidak diamalkan. Al ilmu bila amalin kasajarin bila thamarin. Cara wit-witan niku nggih nyun sewu, orang woh sampai nandur jagung, jagungnya urip, tapi mboten medal woe, tidak keluar buahnya. Padahal tujuannya Pak Tani menanam jagung itu mengambil buah. Ilmu ini tidak akan menjadikan jenengan makrifat, ketemu Allah.
manakala tidak jenengan praktekno. Makanya wis sak mampu jenengan tolong biasakanlah hati ini untuk merasakan kehadiran Allah. Sebab tidak akan pernah ada rasa dingin dalam gedung ini jikalau tidak ada disertai Allahnya dalam AC, dalam angin. Nggak akan pernah. Ini kalau kita bicara sadar loh Pak ya. Kalau kita bicara hati pasti seperti itu. Kalau kita bicara cara akal, yuk gak mungkin teko Allah. Sebab ndugi itulah kita. Tergantung iman kita ada di mana. Monggo kerso. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan untuk mengenal diri kita harus kenal di antara tiga din, akal dan nafsu. Akal ini mendorong kita untuk berbuat sesuatu secara akliyah. Ini biasanya itu jasad ini disuruh untuk takwa, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Niki oke. Nafsu di situ adalah mendorong hati sampean untuk hanya melakukan perbuatan maksiat, artinya melanggar perintah, menjalankan larangan. Wis. Tiap saat dan waktu ini terus bertentangan di antara dua kelompok. Nah, untuk supaya bisa hati jenengan tidak terpengaruh dengan perbuatan dua ini, jenengan wajib untuk mengenal tauhid la ilaha illa anta. Anta ini mukhotobnya, kembalinya pada Allah. Jangan memandang nafsu, jangan memandang malaikat, jangan memandang dua-dua ini. Ini karena juga makhluk. Pandanglah siapa yang menguasai di antara dua makhluk. Itulah hidup. Dengan cara bagaimana? Tolong segala apa yang akan jenengan lakukan, mesti dalam hati ada keinginan. Apakah keinginan menjalankan perintah, meninggalkan larangan? Tolong rasakanlah, sadarlah kalau di dalam diri jenengan kehadiran Allah sang penggerak. Sampai latih niki di dalam kondisi apapun, di dalam jenengan ngalami ibadah murni atau tidak murni, coba jaminan saya adalah jikalau hati sampean tambah sumpek, namo Mojokerto kula sampean sunteki napa niki wedang kopi, sing mesti jenengan niki ati tambah tentrem. Ada hujah, ada bukti, ada. Dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatmainnul qulub bidzikrillah. Olehnya hatinya mereka orang-orang beriman itu tentram, damai, bidzikrillah, karena ingat kalau semuanya itu sumbere sangka Gusti. Yaiku maksudnya eling dikir, yaiku sadar merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai sang penggerak. Bukan yang dimaksud dikir iku deglet-deglet sampai semaput, bukan niku Pak. Niku nek cara sarengate, nek cara hakikate ya hati sampean mang ada kesadaran. Men, inilah hujah yang kami maksud sebagai bukti jikalau jenengan sering-sering ingat pada Allah, pasti hati sampean akan mengalami satu kedamaian. Disitulah nanti Allah akan mengenalkan siapa sebetulnya roh itu. Dan jikalau jenengan sudah tahu roh itu siapa, faqad arafa rabbahu, mongko maka Anda dikatakan sudah kenal terhadap Tuhan Anda. Inilah salah satu di antaranya ati sampean iku tentrem. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub.
Pun iki materi ini, monggo untuk selanjutnya kita pada sesi tanya jawab, dimulai dari ibu dulu, monggo. Ada Bu? Ngacung ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Gus bahwa apa yang kita pikirkan itu bersumber dari Allah. Terus bagaimana kalau pikiran kita itu jelek? Misalnya seperti ini. Terus aku tak, ya apa ya caranya nyolong supaya gak ketemon? Atau ya apa caranya korupsi supaya gak ketemon, gak konangan. Nah, sementara itu matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu ayat Allah katakan, kula lupa niki surat nopo, mungkin sawen padosi. Jikalau datangnya itu perkara yang baik, itu jelas dari Tuhanmu. Jikalau jelek itu dari nafsumu sendiri. Ini konteksnya secara syar'i. Padahal kalau kita sudah kenal diri kita, otomatis kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, maka segala hal apapun datangnya dari Allah. Pertanyaannya Ibu, kalau perkara baik sudah maklum dari Allah, ngoten nggih, sangat diterima akal ini. Tapi bagaimana perkara yang jelek seperti korupsi? Apakah itu juga dari Allah? Jawab kula, paling sederhana nih. Allah gerakno nafsu untuk melakukan nguji dalam diri kita, dan kita akan melakukan apa yang menjadi perintahe nafsu. Gak jauh berbeda. Tadi saya mengatakan air, oke, perkara bagus. Sekarang saya katakan selain air, baygon. Ini gak lawan kata toh, air dengan baygon. Katakanlah kita taruh air itu adalah perkara yang baik. Baygon berarti perkara yang jelek. Loh, kok iso air iku manfaat, baygon malah nek diombe malah membunuh. Kalau kita memandang makhluknya Pak Bu, mesti ada dua. Kalau baik dari Allah, kalau jelek itu dari nafsu. Dan ini nggak bisa dibantah secara hukum syariat akal. Mesti saya itu hilangnya sebab ini, matinya sebab baygon, hidupnya sebab air. Akal nggak bisa bantah karena realita. Andai kata aku gak minum baygon ya gak mungkin mati. Loh, realita toh? Akliyah. Tapi kita lupa dari sisi akliyah iku mau ada sesuatu yang samar. Saking samare kita tidak tahu. Kita taruh tadi ini yang baik, baygon itu yang tidak baik, maksiat, katakanlah korupsi. Kita akan mengatakan itu dari Allah juga kalau kita tidak memandang dari sisi makhluknya, nafsu. Sebab kita akan berbuat maksiat berupa korupsi itu karena dorongan dari nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Didoronglah hati kita untuk melakukan maksiat, berbuat jahat. Lah terus
Sing dorong nafsu wae sapa? Nafsu isoke nggodha jenengan karena siapa? Allah tahu. Wis kita langsungkan nenek kakek kita, Pak. Nabi Adam. Nabi Adam saat ada di surga kan sudah dikasih Allah tahu, Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jikalau kau ingin terus hidup kekal di surga, jangan pernah mendekati dan memakan buah khuldi. Artinya Nabi Adam sebelum makan ini, Pak Bu, sudah dikasih tahu dan di warning, dipesen Allah. Singkat kata, oleh karena nafsu iblis iku mau nggodha, akhirnya Nabi Adam lali terhadap pesene Allah. Singkat cerita, tergelincir mboten Nabi Adam? Gelincir. Sama dengan kita. Terus pertanyaan saya, Pak Bu, iblis oleh bisa nggodha Nabi Adam, jikalau tanpa izin Allah saged iblis? Mboten saged. Dibuka di dalam surat Al-Hijr ayat 78, 79, 40. Disitulah ceritane iblis, ceritane nafsu sampai nggodha kita itu di situ. Ternyata tak simpulkan, datangnya iblis kepada Nabi Adam, datangnya nafsu terhadap ruh kita semata-mata itu atas dasar perintah Allah untuk menguji hati kita. Ruh kita apakah setia memandang bersaksi hanya Allah atau memandang bersaksi datangnya dari nafsu. Kalau jenengan pingin korupsi gak ketemon, gampang. Ojo merasa jenengan yang korupsi. Ditakoni apa? Mboten kula. Saya tidak merasa korupsi misalnya. Lagi buktinya ada tanda tanganmu, mboten kula mboten nate. Misale. Tapi kula mboten ngajari korupsi lho ya. Artinya ngene, jikalau jenengan pingin korupsi gak ketemon, ojo korupsi. Niku jawaban singkat. Saya ulang, jikalau jenengan pengen korupsi gak konangan, jangan pernah korupsi. Niki nek sampean praktek nih nak nggone hukum syariat secara lahir ya nggak melakukan. Kalau kita praktekkan ke hakikat, ning hatimu ojo kepinginan, ada keinginan. Sebab sesuatu yang terjadi disebut takdir karena kodok. Karena kodar, kodok terus jadi kodar karena keinginan. Artinya keinginan yang seperti itu tiadakan di dalam hati jenengan, baru nggak akan pernah terjadi. Niku carane korupsi mboten konangan ada di situ. Asik bingung? Gus Nyun Sewu. Kalau melihat di luar diri kita, misalnya ada yang korupsi triliunan, apakah kita juga harus melihat Allahnya itu? Ngaten nggih. Ngaten, won. Tinggal kita memandangnya kemana. Kalau kita memandang pada makhluknya, ya makhluk itu yang melakukan. Kalau hati kita memandang terhadap Allahnya, kira-kira orang itu bisa nggak tanpa digerakkan Allah korupsi? Nggak bisa. Yang terpenting sekarang adalah mengapa satu sisi Allah menggerakkan orang itu korupsi, menggerakkan orang itu tidak korupsi. Itu yang terpenting. Kita pelajari apa sebabnya. Ternyata jawabannya Pak Bu, sami'na wa asoina wa sami'na wa atokna. Gusti Allah menyesatkan terhadap hambanya itu karena Allah juga.
Terus apa sebabnya Allah kok menyesatkan? Jikalau Allah menyesatkan hambanya, maka di situ tidak ada satupun yang bisa menolong. Satu sisi Allah juga menghendaki ngersakake hambane memberikan petunjuk. Terus mengapa Allah kok satu sisi memberikan petunjuk? Barang siapa yang Allah kasih petunjuk, hidayah kepada hambanya, maka tidak ada makhluk satupun yang bisa menyesatkan. Pertanyaan yang terpenting adalah mengapa Allah itu kok satu sisi menyesatkan, satu sisi memberikan hidayah, satu sisi menggerakkan orang itu korupsi bahkan triliunan. Mengapa satu sisi kok tidak? Jawabannya sederhana. Sami'na wa asoina wa sami'na wa atokna. Karena yang pertama mereka tahu kalau itu larangan, tahu karena dia mendengar itu larangan. Tapi wa asoina, hatinya tidak memperhatikan siapa sesungguhnya Allah yang memberikan larangan itu. Nyun sewu niki nek cara wong iku ngapunten, bahasa syariat kedorong hati ini dengan perkara-perkara yang disebut nafsu dalam hati, akhirnya muncul keinginan. Kalau sudah muncul keinginan, itu bentuk nyun sewu Allah tanda-tanda akan menyesatkan kita. Tanda-tanda kalau Allah itu akan menggerakkan ngersakake nafsu untuk menyesatkan kita. Akhirnya terjadilah secara fisik orang itu korupsi bahkan triliunan. Karena ada keinginan. Coba kalau nggak ada keinginan, terjadi mboten? Mboten terjadi. Berangkatnya semua dari keinginan, irodah. Wis. Dia juga mendengarkan, tapi hatinya tidak menghiraukan seruan Allah. Yang kedua, sami'na wa atokna. Dia juga mendengarkan seruan Allah, tapi dia mengindahkan atas seruan itu, memperhatikan seruan Allah. Akhirnya Allah gak menggerakkan keinginan di dalam hati untuk melakukan hal itu. Bapak Ibu, jadi kita yang memandang, yang menyaksikan, tinggal kita memandang makhluknya apa Allahnya. Kalau memandang makhluknya berarti disebut korupsi. Kalau memandang Allahnya, mosok sih Gusti Allah korupsi? Mboten toh? Gak mungkin, karena semua milik Allah. Al-Baqarah 115. Dunia semuanya milik siapa? Kalau itu milik Allah sendiri, terus Allah mengambilnya, ini jangan dituduh Allah nyolong. Jangan dituduh Allah korupsi. Itu haknya Allah, makanya ada sifat jaiznya Allah. Bahkan dikatakan apa milik Allah itu yang ada pada diri kita semata-mata hak titipan. Dikatakan hak titipan, bukan hak milik. Tapi hak kita adalah hak titip, persis seperti tukang parkir. Tukang parkir itu Bapak Ibu nggak ada merasa memiliki, nggak ada. Buktinya ketika diambil dia ikhlas. Garwa sampean diambil Allah ikhlas. Allah mengambilnya dengan cara urusannya Allah. Bisa dikatakan kematian, bisa dikatakan dicocok pet, itu akhirnya pegatan. Loh, itu diambil Allah lagi ta. Bagaimana hati kita? Kalau jenengan estu hati ini tenggelam di dalam bahrut tauhid Pak Bu, gak gampang susah.
Estu sekalipun diuji Allah, in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nek jenengan purun kembali kepada Allah gak gampang susah, walaupun